Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Santriwan, santriwati, pada pesantren Maktabatul Ilmi yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kembali pada sore hari ini dalam kajian ilmu tajwid. Marilah kita buka kajian pada sore hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita kirimkan kepada guru-guru kita yang telah mengajarkan kita. Semoga apa yang kita pelajari selama ini dan apa yang kita pelajari seterusnya mendapatkan manfaat dan barokah. Al-hadihiyah wa ala qawliyatin sallallahu hadrati Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Santriwan santriwati yang dirahmati Allah, jamaah sekalian. Pada kali ini kita lanjut pada kajian ilmu tajwid, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masuk kepada materi mengenai sifatul huruf, yakni sifatul lazimah, yang mana kemarin sudah diterangkan ada sekitar 18 macam sifatul lazimah. Ya, kemarin sudah sampai kepada yang nomor 10, yakni idlaq. Ya. Perlu diketahui bahwa sifat-sifat ini ada yang mempunyai sifat berlawanan. Seperti contoh sifat jahar berlawanan dengan sifat syiddah. Jahar berlawanan dengan hamas, ya, jahar berlawanan dengan hamas. Kemudian syiddah berlawanan dengan rakhwah. Ya, kurang lebih ada 5 sifat yang mempunyai lawan atau berlawanan. Ya. Kemudian pada kali ini kita lanjut, yakni sifatul huruf yang selanjutnya, yakni al-ismat. Ismat. Apa itu ismat? Nah, di sini dijelaskan al-ismatu huwa thiqalul harfi wa adamu sur'atin nutqi bihi. Ismat itu adalah tidak lancar keluarnya dan berhati-hati. Jadi ismat itu keluarnya tidak lancar, cara pengucapannya tidak lancar, dan berhati-hati ketika pengucapan hurufnya tersebut. Ada beberapa huruf yang mempunyai sifat ismat itu, ya, kurang lebih ada 10 lebih di sini. Yang pertama huruf jim, ja. Kemudian za, kemudian ghin, kemudian shin, kemudian sin, ha, to, so, dal, sa, kemudian qaf, kemudian ta, kemudian hamzah, kemudian za, kemudian wawu, kemudian ain, kemudian zo, ha, ya, kho, do, dan yang terakhir kaf.
Ya, huruf-huruf tersebut mempunyai sifat ismat, tidak lancar keluarnya dan berhati-hati. Ismat ini mempunyai karakter kuat. Jadi ketika pengucapan sifat ismat itu karakternya kuat. Misalkan tadi huruf jim, ya, nirrojim, jim. Huruf jim ini, huruf jim ini ketika pengucapannya, ya, hati-hati. Za, misalkan contoh, wazaituna warumman, wazaitun. Nah, ketika za dibaca, maka yang muncul adalah berhati-hati, tidak lancar keluarnya, hati-hati. Kemudian ain, misalkan contohnya, huruf ain juga hati-hati, ain. Rabbil alamin, faman i'tada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma'tada. Ain ini juga mempunyai sifat ismat, jadi kehati-hatiannya, keluarannya tidak lancar. Ya, ini perlu diperhatikan kepada santriwan dan santriwati khususnya. Ya. Ingat ya, pembelajaran tajwid ini ya bukan cukup hanya teori, tapi pembelajaran tajwid ini lebih banyak harus dipraktekkan pada masing-masing orang. Jadi ketika kita semua sudah mengetahui teori tajwid itu sendiri, maka jangan sekedar teori, maka prakteklah yang paling utama. Teori tahu tanpa praktek percuma. Karena pengucapan Al-Quran, membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya fardu ain yang sudah dijelaskan kemarin. Ya. Kemudian sifat yang selanjutnya yang ke-12 yakni as-safir. Ya. As-safir. Apa itu as-safir? As-safir hiya sautun zaidun yakhruju min bainis sanaya wa tarfil lisani 'inda nutqi bi ahadi hurufihi, yakni as-safir atau safir adalah bunyi tambahan yang keluar di antara dua gigi seri dan ujung lidah ketika pengucapan huruf-hurufnya. Atau bisa kita sebut safir ini suaranya berdesir. Berdesir berarti desir. Nah, seperti itu. Ada pengucapan huruf safir itu ada mempunyai sifat ciri-cirinya. Nah, di sini juga diterangkan ya, menurut Syekh Misri Muhammad Nabhan, beliau mengatakan as-safir hiya sautun yushbihu sautat ta'iri wa hurufuhu salasatu as-sad, as-sin, az-zai. Nah, jadi menurut Syekh Misri Muhammad Nabhan, beliau mengatakan bahwa safir adalah bunyi yang menyerupai siulan burung. Nah, hurufnya ada 3, sad, za, dan sa. Nah, jadi safir ini ya, bunyinya menyerupai siulan burung. Ya, bisa diartikan safir ini tadi suaranya berdesis. Ya, contohnya hurufnya ada 3. Yang pertama sad. Ketika kita mengucapkan sad, maka ada desisnya. Ya, kayak ada siulan burung. So, sil, subas. So, sil, subas. Ada suara desis dan menyerupai suara siulan burung. Kemudian za juga, za ya, mempunyai sifat desir. Kemudian sa, ya, sa
Itu juga salah satu huruf sifatnya shafir. Sifat shafir ini mempunyai karakter kuat. Kalau karakternya kuat, berarti cara pengucapannya pasti di situ harus kehati-hatian. Ya, cara pengucapannya biar kalau karakternya kuat, pasti pengucapannya hati-hati. So, misalkan za, kemudian sa, nah, itu harus hati-hati. Itu karena karakternya kuat. Itu yang sifat yang ke-12 ya. Kemudian sifat yang selanjutnya yakni al-qalqalatu. Ya, yakni qalqalah. Nah, ini enggak asing bagi seluruh santri. Enggak asing bagi yang pernah belajar ilmu tajwid. Qalqalah itu enggak asing. Qalqalah itu pantul. Ya, memantulkan suara tambahan. Di sini dijelaskan al-qalqalatu hiya ittirabun fil makhraji inda nutqi bil harfi li shiddatihi wa jahrihi ay linhibasi sauti wan nafasi. Yang lebih lengkapnya, qalqalah ialah goncangan di dalam makhraj ketika mengucapkan huruf karena mempunyai sifat syiddah dan jahr, yaitu karena tertahannya suara dan nafas memantul, dalam kurung memantul ya, atau memantul. Jadi qalqalah itu pantulan, ada pantulan hurufnya ada 5 yang kita biasa sebut qadbu jadi atau biasa disingkat baju di toko. Ada 5, baju di toko, qadbu jadi. Biasanya ada yang menyingkat qadbu jadi, ada yang menyingkat baju di toko. Ya. Qalqalah ya, mempantul. Misalkan qaf qul a'udzu birabbil falaq. Nah, jadi hurufnya pantul, syiddah. Harus ada pantul, harus kedengaran pantulnya. Jangan sampai ada huruf qalqalah tapi nggak kedengaran, nggak dibaca qalqalah, nggak ada suara pantul. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Nah, itu qalqalah ya. Jadi diperhatikan. Kalau huruf qalqalah berarti harus dipantulkan. Qul huwallahu ahad. Nah, itu contohnya ya. Kalau pantul qalqalah adalah memantulkan suara tambahan. Qalqalah ini mempunyai karakter kuat. Kemudian sifat yang selanjutnya yakni inkhiraf. Inkhiraf. Apa itu inkhiraf? Nah, sini diterangkan al-inkhiraf huwa sifatul lami wa ra'i haitsu yanharifu lisanu an makhrajin nuni inda nutqi. Al-inkhiraf adalah sifat huruf lam dan ra yang ketika diucapkan menyimpang dari makhraj nun. Nah, sifat huruf lam dan ra ketika diucapkan menyimpang dari makhraj nun. Jadi ketika pengucapan sifat inkhiraf ini lebih condong ke makhraj nun. Itu namanya sifat inkhiraf. Ya. Hurufnya ada 2, yakni lam dan ra. Ada 2 huruf yang mempunyai sifat inkhiraf, lam dan ra. Atau biasa disebut juga inkhiraf itu ujung lidah condong ke punggung lidah.
ujung lidah, ya, ke punggung lidah. La, kemudian ro. Karakter dari sifat al-khirab ini kuat. Jadi cara pengucapannya ini harus berhati-hati. Kemudian sifat yang selanjutnya yakni at-takrir. Takrir. Nah, takrir, apa itu takrir? Satu kali getaran halus di ujung lidah. Takrir itu satu kali getaran halus di ujung lidah. Hurufnya cuma satu, yaitu ro. Ya, di sini terkadang masih banyak yang keliru cara pengucapan huruf ro. Padahal huruf ro itu mempunyai sifat takrir, cuma satu kali getaran, bukan berkali-kali yang seperti kadang orang-orang awam tidak tahu. Ro, bukan banyak getaran, tapi ro itu mempunyai sifat takrir, yaitu satu kali getaran. Ro. Bismillahirrahmanirrahim. Rorirubar. Ro. Nah, jadi tidak banyak getaran dalam lidah ini. Ya. Tidak banyak getaran, tapi sedikit getaran. Ya, ini makanya ini yang sering keliru anak-anak ketika pengucapan huruf ro. Memang agak susah, tapi kalau dipraktekkan terus lama-lama lidah ini akan lentur dan akan mudah pengucapannya ketika mengucapkan huruf ro. Nah, jadi hati-hati kalau pengucapan huruf ro. Ya, bukan R. Kayak kata anak-anak biasanya R. Melainkan ro di rubar. Nah, itu harus diperhatikan ya. Makanya ini perlu praktek banyak-banyak. Kalau belajar ilmu tajwid tanpa dipraktekkan percuma. Sifat takrir ini mempunyai karakter kuat. Kemudian sifat yang selanjutnya yaitu istitolah. Nah, istitolah ini apa itu istitolah? Istitolah ini adalah al-istitolatu hiya imtidadus sauti min awali ihda hafatal lisani ila akhiriha. Istitolah adalah memanjangkan atau menggelayutkan suara dari pangkal salah satu pinggir lidah sampai ujungnya. Memanjangkan atau menggelayutkan suara mulai dari salah satu pinggir atau pangkal lidah sampai ke ujungnya. Hurufnya cuma satu, yakni do. Nah, ini sifat yang memang agak sulit diucapkan, do. Digelanjutkan, walau do di du bau. Nah, ketika pengucapan huruf do itu mempunyai sifat istitolah, sifat yang khusus dari sifat yang lain, yakni istitolah. Tidak ada sifat huruf lain selain di huruf do, istitolah, yakni digelanjutkan, menggelanyut, istitolah. Babi bu bau qairil maudu bi alaihim walau do. Do mempunyai sifat istitolah, menggelanyutkan. Jadi harus hati-hati. Bisa di pinggir sebelah kanan, bisa di pinggir sebelah kiri. Tepi pangkal lidah mana, pinggir mana, yang tergantung cocoknya sebelah mana. Ada yang lebih mudah di sebelah kiri, ada yang mudah di sebelah kanan. Nah, jadi digelanyutkan, walau do bau. Nah, mau nah, itu hati-hati. Ini sifatnya khusus di do ya. Huruf do ini
mempunyai atau sifat istiwa ini mempunyai karakter kuat. Pasti kalau berupa hati-hati pasti dia mempunyai karakter kuat. Ya. Jadi harus diperhatikan. Ini harus banyak sering dipraktekkan di rumah ya. Kalau tidak diperhatikan nanti lupa dan nanti nggak bisa pengucapan hurufnya. Kemudian yang selanjutnya, sifat yang selanjutnya yaitu tafashi. Selanjutnya ini tafashi. Apa itu tafashi? Tafashi ini bunyinya bersamaan dengan tersebarnya angin kuat yang keluar dari mulut. Sifat tafashi ini. Ya. Di sini dijelaskan at-tafashi huwa intisharu khurujir rihi bainal lisani wal hanakil a'la inda nutqi bil harfi. Menyebarnya angin yang keluar di antara lidah dan langit-langit mulut saat mengucapkan huruf. Menyebarnya angin ya yang keluar di antara lidah. Tersebarnya angin yang kuat yang keluar di dalam mulut. Hurufnya cuma satu. Ya ini sya. Nah, makanya pengucapannya sya. Syan besar. A'udzu billahi minasy syaiton. Syashi syubash. Terkadang ada yang nggak bisa mengucapkan sya, ini susah. Ada kalau udah lidahnya nggak susah nih, makanya harus dibedakan. Apalagi sya ini punya sifat khusus, yakni tafashi, menyebarnya angin yang kuat di dalam mulut saat pengucapan huruf. Sya, tafashi, sya, syashi syubash, asyaiton. Ya itu tafashi mempunyai karakter kuat. Jadi harus diperhatikan ya, harus dipraktekkan di rumah. Kemudian selanjutnya sifat yang terakhir yakni al-ghunna. Nah, ini sering didengar oleh kawan-kawan anak-anak biasanya ghunna. Ghunna atau ghunna yakni dengung berdengung. Hurufnya ada berapa? Hurufnya ada dua. Mim dan nun. Mim bertasdid dan nun bertasdid. Nah, ini ghunna, dengung. Ini mempunyai karakter kuat. Innalladzi summa kafam. Kalau udah ada ghunna berarti dengung. Dengungnya berapa harokat? Biasanya cuma dua harokat. Ya. Itulah sifat-sifat lazimah. Ada 18 sifatul huruf ya. Yang selanjutnya sifat ini ya terdapat pada semua huruf hijaiyah. Ada yang cuma satu huruf, ada yang sifatnya ada banyak huruf, ada yang cuma dua dan yang lain-lain. Semuanya ini ya perlu diketahui dan sekali lagi perlu dipraktekkan. Kalau udah tahu sifat tersebut, misalkan udah tahu bahwa ra itu mempunyai sifat takrir. Apa itu takrir? Takrir itu ya satu kali getaran halus ujung lidah. Kalau udah tahu bahwa huruf ra itu mempunyai sifat takrir, bagaimana cara pengucapannya? Dipraktekkan. Ya. Sekali lagi, belajar ilmu tajwid itu bukan hanya teori. Ya. Harus selalu praktek di rumah masing-masing. Dan khususnya nanti ketika santriwan dan santriwati pondok pesantren Makrifatul Ilmi kembali ke pesantren, nanti kita praktek bersama cara pengucapan
huruf hijaiyah yang betul sesuai dengan kaidah tajwid. Ya, makanya terkhusus seluruh santri untuk selalu mengikuti kajian ini supaya mengikuti, supaya paham dan benar-benar kalau bisa mencatat supaya nanti kita bisa mereview kembali ketika sudah belajar di pesantren Makrifatul Ilmi. Mungkin cukup ini pada kajian pada sore hari ini. Ya, sekali lagi saya ingatkan ya, belajar ilmu tajwid ya bukan hanya belajar teori, tapi kita diperbanyak nanti di praktek supaya lebih matang ketika membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Warattilil Qur'ana tartila. Ya, sudah dijelaskan oleh Allah bahwa membaca Al-Quran dengan perlahan, dengan tartil, sebagus-bagusnya tartil. Mungkin itu, kurang lebihnya maaf apabila ada kesalahan, kekeliruan. Ihdinas siratal mustaqim. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.